Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Intera SMA IT Rahmaniyah. Kali ini kita mendatangkan tamu yang begitu spesial, yaitu Pak Usnajam. Gimana Pak Usnajam? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, untuk kali ini saya mau menanyakan tentang bulan Ramadan nih Pak ya. Boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana sih Pak cara umat Islam ini memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampunan gitu loh Pak? Baik, sebelumnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Bulan Ramadan bulan penuh pengampunan, seperti itu ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menspesialkan bulan ini, melipat gandakan seluruh amalan yang tadinya biasa saja di bulan-bulan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya luar biasa di bulan ini. Seperti itu. Ya. Bagaimana cara kita memanfaatkannya? Yaitu dengan cara memanfaatkan amalan-amalan yang sangat-sangat kecil. Ya. Terutama di bulan Ramadan, seperti yang kita ketahui ya. Bulan Ramadan adalah bulan, bisa kita katakan bulan yang mager juga. Ya. Walaupun syaitan di situ dibelenggu, tapi syaitan dari manusia yang ada dalam tubuh kita juga itu masih dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkannya, yaitu dengan mencari hal-hal yang kecil, sekecil apapun yang bisa kita lakukan di situ. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak melihat amalan itu dari besar kecilnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari seberapa ikhlas kita melakukan amalan tersebut, terutama di bulan Ramadan ini, ya. Walaupun itu hanya sebutir kurma ataupun hanya segelas air, kita berikan kepada saudara kita yang berpuasa pada bulan Ramadan ini, itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat-sangat besar, seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Iya. Oh, baik-baik. Oke, pertanyaan keduanya nih, yaitu kenapa sih malam Lailatul Qadar ini menjadi bulan yang terbaik gitu dari bulan-bulan yang lainnya gitu loh? Baik. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, bulan Ramadan itu sendiri itu sama seperti bulan-bulan pada umumnya, ya. Yang membedakan bulan Ramadan ini hanya ada dua hal, ya. Yaitu yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua, di malam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, ya. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kok bisa malam ini menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Di malam itu malaikat turun. Ya. Malaikat turun. Ya, warruh di situ secara spesifik disebutkan adalah malaikat Jibril. Juga turun pada malam itu. Untuk apa? Untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang beribadah pada malam itu. Ya. Jadi malam itu dijadikan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada malam itu para malaikat turun ke langit dunia, para malaikat turun ke dunia untuk mengambil ampunan-ampunan yang diminta oleh manusia pada malam itu. Ya. Bagaimana cara kita memanfaatkan malam itu? Dengan cara kita beribadah dari malam pertama. Ya. Yang tidak beribadah dari malam pertama jangan berharap mendapatkan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Ya. Karena Lailatul Qadar itu didapatkan di 10 malam terakhir. Tapi banyak orang yang bilang, nanti aja berarti kita ibadahnya 10 malam terakhir ya. Karena apa? 10 malam pertama, 10 malam kedua nggak ada Lailatul Qadarnya. Ya. Padahal 10 malam terakhir kita bisa dapatkan dengan cara apa? Istiqomah beribadah dari 10 malam pertama, 10 malam kedua, baru kita akan dapatkan Lailatul Qadar di 10 malam ketiga. Seperti itu. Seperti itu ya Pak. Oke, yang selanjutnya ini apa sih peran puasa ini dalam memperoleh ampunan di bulan Ramadan ini loh Pak? Baik, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Idza ja'at Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin," kata Rasulullah. Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun niran, kemudian pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Pintu-pintu kebaikan untuk kita menuju ke dalam surga itu dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tidak ada satu amalan pun yang kita lakukan di bulan Ramadan melainkan di situ Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan pahala.
Sebagaimana yang kita ketahui juga sekarang, orang tidurnya orang puasa itu juga berbentuk apa? Pahala. Pahala seperti itu. Ya. Sampai hal yang mubah seperti tidur saja diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pahala. Karena apa? Semua pintu surga pada saat bulan Ramadan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Kecil kemungkinan untuk kita melakukan dosa. Kecuali yang memang datang bulan Ramadan, kemudian dia menghampiri bulan Ramadan dengan hati yang tidak siap atau hati yang masih kotor seperti itu. Semoga kita di bulan Ramadan ini datang menghampiri bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Seperti itu. Kemudian wasuffidatis syayatin, kata Rasulullah, syaiton itu dibelenggu. Ya. Tapi ingat, dalam surat An-Nas katanya apa? Minal jinnati wan nas. Syaiton itu ada dari manusia, ada juga dari jin. Ya. Yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala minal jin. Ya. Minan nas ini belum dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Masih ada nas dari diri kita sendiri, ada juga nas dari teman kita, ada nas dari apa? Dari lingkungan kita, seperti itu. Oke. Ya. Nah, terus bagaimana sih Rasulullah ini menekankan pentingnya memohon ampunan di bulan Ramadan ini loh, Pak? Ya. Bagaimana Rasulullah menekankan pentingnya meminta ampunan di bulan Ramadan, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di 10 malam terakhir, ya. 10 malam pertama, 10 malam kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya seperti biasa, ya. Beliau salat tarawih, beliau tilawatul Quran, beliau melakukan ibadah puasa sama. Ketika datang 10 malam terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa asyru awakhir min Ramadan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Aisyah, sadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Ya. Rasulullah itu mengkencangkan sarungnya, ya, kemudian membangunkan keluarganya. Dalam artian apa? Tidak ada waktu tidur di 10 malam terakhir. Ya. Itu siapa? Rasulullah. Orang yang maksum, orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan kita? Ya, di 10 malam terakhir itu dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengkencangkan lagi ibadah kita. 10 malam pertama mungkin kita ngegasnya mungkin 30 kilo per meter, ya. 30 kilometer per jam. Kemudian setelah itu naikkan tuh 10 malam kedua itu 50 kilometer per jam. Di 10 malam terakhir itu bisa 80 kilometer per jam atau 90 kilometer per jam. Lebih dikencangkan lagi, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW dikatakan dia mengencangkan sarungnya, ya. Dalam artian apa? Rasulullah tidak tidur, ya, atau Rasulullah SAW merutinkan ibadah atau melebihkan ibadahnya di 10 malam terakhir seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi kan udah banyak nih kayak bulan Ramadan ini, kenapa sih Pak dijadiin kayak bulan buat pengampunan dosa ini? Ya, kenapa bulan Ramadan itu dispesialkan ya untuk menjadi bulan pengampunan? Jadi bulan Ramadan itu spesial, salah satunya itu adalah karena di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Seperti itu, ya. Sebagaimana yang sudah umum dalilnya sudah ketahui mungkin, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hudal linnas sebagai apa? Penjelasan bagi manusia, sebagai hidayah bagi manusia, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di situ juga sebagai penjelas, ya, dari apa? Dari Al-Quran. Ya. Jadi di bulan Ramadan itu dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan itu di sana terdapat 10 malam terakhir yaitu Lailatul Qadar, kemudian terdapat turunnya Al-Quran di situ, ya. Jadi Al-Quran itu memiliki 3 fase ketika turun kepada Rasulullah. Fase pertama dari Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil Muntaha, kemudian dari Sidratil Muntaha ke langit dunia. Dari langit dunia itu turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril itu mencicil turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu dari langit dunia. Seperti itu. Nah, yang diturunkan di malam Ramadan itu adalah dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil Muntaha. Seperti itu. Itu Al-Quran turun secara keseluruhan. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, terakhir nih Pak, ya, amalannya apa saja nih Pak biar bisa dosa-dosa kita ini bisa diampuni gitu loh selama di bulan Ramadan ini? Iya. Amalan spesifik yang kita perlu lakukan di bulan Ramadan itu sebenarnya tidak ada. Ya.
mungkin harus begini ya. Tidak ada. Tapi karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an, maka kita harus apa? Yang pertama membaca Al-Qur'an ya, atau mengkhatamkan Al-Qur'an di situ. Kalau bisa sebanyak-banyaknya kita mengkhatamkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua apa? Anjuran Rasulullah SAW untuk banyak-banyak beristighfar. Pasti kalau udah kita baca Quran ya, pasti ada capeknya kan. Udah capek, haus, apalagi kalau udah siang-siang gitu tuh udah mulai capek, udah haus. Di situ apa? Jangan sampai waktunya kok kosong. Gunakan untuk apa? Beristighfar. Ya, sambil tidur duduk, ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mudah saja. Ya. Dan amalan-amalan kecil lainnya, tidak ada amalan yang spesifik seperti itu. Ya, amalan spesifiknya palingan ya sholat tarawih. Itu pun Rasulullah sengaja ada beberapa malam yang tidak dilakukan sholat tarawih sama Rasulullah untuk apa? Agar umatku tidak menyangka tarawih ini adalah apa? Wajib seperti itu. Kemudian yang kedua baca Al-Quran tadi, kemudian yang ketiga memperbanyak istighfar, yang kemudian yang keempat adalah memperbanyak sodaqoh. Ya, bukan menggandakan sodaqoh, tapi memperbanyak sodaqoh. Beda. Ya. Sodaqoh satu kurma bisa sama beratnya timbangan pahalanya seperti 2 kilo kurma. Tergantung dari apa? Tergantung dari niatnya seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban lama balagha mudda ahadihim wala nasifah, katanya. Kalau seandainya kalian mengimpakkan satu gunung Uhud itu, Mas, tidak sama seperti sahabat yang mengimpakkan apa? Satu mud kurma, satu genggam kurma, ataupun setengahnya. Karena apa yang membedakannya? Niatnya seperti itu. Jadi yang perlu kita tata di bulan Ramadan ini adalah yang pertama niat kita. Kemudian yang kedua memperbanyak amalan-amalan baik bagaimanapun bentuknya. Ya, tidak ada spesifik amalan yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan melainkan membaca Al-Qur'an, kemudian setelah itu memperbanyak tarawih, sholat tahajud, kemudian setelah itu bersedekah, kemudian setelah itu amalan-amalan kecil lainnya beristighfar, bertasbih, ya, bersolawat dan seterusnya seperti itu. Baik. Ya. Terima kasih ya Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Baik, sama-sama. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video Intera kali ini. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.